Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Aldi Syabadillah Akbar. Ya, di kesempatan kali ini saya mau membahas mengenai jaminan kehilangan pekerjaan dan juga jaminan hari tua. Oke, moga-moga semua dalam keadaan sehat ya. Saya mau langsung mulai aja. Pertama-tama, ini Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 yang selanjutnya disebut sebagai Permen Nomor 19 Tahun 2015 ya. Itu adalah pelaksanaan dari dua peraturan menteri yang sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2015 dan Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua. Nah, sebenarnya Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 itu dikeluarkan untuk mengatur kembali kriteria pembayaran manfaat program jaminan hari tua. Nah, sekarang ini mengenai JKP dan JHT itu sedang marak dibicarakan. Kita bedah sedikit mengenai apa aja sih perbedaannya. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan itu sebenarnya jaminan pekerja yang diberikan itu dalam waktu atau untuk jangka pendek aja. Sedangkan kalau jaminan hari tua itu diberikan untuk pekerja atau buruh untuk jangka panjang. Nah, kita lihat pengertiannya dan definisinya. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022, jaminan hari tua itu selanjutnya disingkat dengan JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021, jaminan kehilangan pekerjaan atau kita singkat dengan JKP itu adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan juga pelatihan kerja. Nah, kalau JKP atau jaminan kehilangan pekerja itu dirancang untuk mengakomodir pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja sebelum usia 56 tahun, sehingga pemerintah memberikan perlindungan bagi pekerja tersebut berupa jaminan kehilangan pekerjaan, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan juga uang penggantian hak. Sedangkan kalau jaminan hari tua itu dirancang untuk memberikan kepastian tersedianya sejumlah dana bagi pekerja di saat yang bersangkutan sudah tidak berproduktif lagi untuk bekerja atau memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap atau juga meninggal dunia. Nah, JKP merupakan jaminan sosial baru itu yang diatur berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022, kalau jaminan hari tua itu bisa sekaligus untuk karyawan yang mengundurkan diri dan dilakukan pemutusan hubungan kerja tetapi setelah usia 56 tahun. Wah, di sini menjadi perbincangan, menjadi permasalahan, dan banyak yang men-challenge aturan tersebut gitu. Bagaimana bisa gitu pengunduran diri dan pemutusan hubungan kerja itu dikaitkan dengan JHT yang baru bisa cair pada usia 56 tahun gitu. Bagaimana kalau sebelum 56 tahun para peserta dari BPJS gitu misalnya mereka itu sudah mengalami PHK atau pengunduran diri. Nah, sebenarnya dasar pengenaan upahnya itu seperti apa? Kita lihat di dalam jaminan kehilangan pekerjaan. Dasar pengenaan upahnya adalah 0,46% dari upah yang didaftar pengusaha dengan batas maksimal 5 juta. Sedangkan untuk jaminan hari tua itu adalah iuran sebesar 5,7% dari upah pokok. Nanti kita akan bahas mengenai simulasinya secara singkat ya. Nah, kalau pencairan dana jaminan hari tua itu misalnya sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022, dana itu bisa dicairkan sekaligus oleh mereka yang mengundurkan diri atau terkena PHK. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 saat ini ya, gitu yang kita lihat di peraturan tersebut, mereka yang mengundurkan diri dan terkena PHK itu bisa mencairkan sekaligus, tetapi kalau usianya sudah mencapai 56 tahun, atau juga bisa mencairkan sebagian untuk keperluan perumahan 30%-nya gitu. Nah, tapi kalau kepesertaannya itu sudah 10 tahun gitu. Nah, kalau untuk JKP, masa kepesertaan itu selama 12 bulan dan sudah membayarkan iuran dengan minimal 6 bulan. Nah, di sini banyak yang bertanya gitu, bagaimana jika masa kerjanya itu misalnya PKWT, perjanjian kerja dengan waktu tertentu hanya dengan kontrak di bawah 12 bulan gitu. Nah, kalau dia di PHK atau dia mengundurkan diri, dia tidak bisa mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan.
Sehingga sebenarnya kita simpulkan bahwa skema dari pemberian manfaat dari perlindungan JKP dan JHT itu memang berbeda. Nah, kita lihat pemberlakuan jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan hari tua setelah peraturan mengenai JHT ini direvisi. Nah, jadi kita tahu bahwa tanggal 2 Maret kemarin itu Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauziah, mengumumkan informasi yang mengejutkan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 akan direvisi. Nah, revisinya seperti apa? Tentu nggak bisa kayak revisi kita di kampus gitu ya, seperti kita skripsi atau tesis gitu. Ada yang salah, kita tinggal revisi, kita ajukan lagi ke dosen pembimbing kita. Tentu tidak semudah itu. Kalau Peraturan Menteri Tenaga Kerja itu sudah terbit, nah oleh karena itu di revisi atau dirubahnya juga tentu dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang baru. Nah, isinya seperti apa kita belum tahu karena memang belum keluar. Oke, sekarang kita bahas satu persatu juga mengenai JKP dan JHT berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 yang lama ya. Pencairan dana JHT berdasarkan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 seperti misalnya ada si B yang telah bekerja dan di PHK. Nah, kita hitunglah gaji si B itu rata-rata 5 juta rupiah. Nah, si B itu dapat 5,7% dari 5 juta rupiah atau senilai Rp285.000 dikali 24 bulan, sehingga totalnya menjadi 6,84 atau Rp6.840.000. Ditambah 5% dana pengembangan selama 2 tahun, sehingga totalnya menjadi Rp355.000. Jadi total jadi Rp355.000 ditambah Rp6.840.000. Nah, untuk JHT si B itu berdasarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 itu adalah 7,19 juta atau 7.190.000. Nah, bagaimana dengan JKP di aturan yang baru? Sebenarnya kita bisa melihat nanti totalnya itu lebih besar, tapi masalahnya bukan besar kecilnya. Kalau di dalam JKP itu tidak bisa langsung dibayarkan secara sekaligus, melainkan harus bertahap. Nah, pembayaran bertahap itu dilakukan selama 6 bulan, dibagi menjadi 2 tahap. Di 1 bulan sampai ke 3 bulan itu 45%, dan selanjutnya dari bulan ke-4 sampai bulan ke-6 itu 25%. Jadi misalnya si A itu bekerja 2 tahun dan dia di PHK. Kemudian gaji rata-rata si A itu adalah 5 juta rupiah. Nah, si A itu mendapat 45% dari 5 juta pada bulan ke-1 sampai 3. Jadi dia itu dapat 2,25 juta, sehingga total bulan 1 sampai 3 adalah 6,75 juta atau 6.750.000. Kemudian bulan 4 sampai 6 si A itu mendapat 25% dari 5 juta, yaitu 1,25 juta atau 1.250.000 dikali 3, yaitu 3.750.000. Kalau kita total jumlah yang didapat oleh si A ini berdasarkan JKP ya, jaminan kehilangan pekerjaan di Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 adalah 6,75 juta ditambah 3,75 juta, yaitu 10,5 juta. Ya, jadi memang kalau JKP itu memang perhitungannya lebih besar, tetapi masyarakat ternyata bukan masalah besar kecilnya. Jadi akhirnya peraturan ini tidak disepakati atau banyak sekali menimbulkan kontra, terutama dari pekerja buruh gitu. Terus serikat pekerja, serikat buruh banyak yang berdemo untuk meminta supaya peraturan ini dicabut gitu. Nah, terus untuk mengenai JHT, kita juga mengulas sedikit mengenai persyaratan-persyaratannya dan kapan sih bisa dibayarkan. Nah, untuk jaminan hari tua pada kategori peserta yang pensiun itu diperlukan dokumen, yaitu asli kartu peserta BPJS, kemudian surat keterangan pensiun dari pemberi kerja, kemudian fotokopi KTP dan kartu keluarga yang masih berlaku. Kemudian waktu pembayarannya itu pada saat peserta mencapai usia pensiun tentu saja. Nah, kemudian yang kedua, peserta yang mengundurkan diri itu memerlukan dokumen asli kepesertaan BPJS, kemudian surat keterangan dari pemberi kerja tentang pengunduran diri, kemudian foto KTP dan kartu keluarga yang masih berlaku. Kemudian waktu pembayarannya yaitu 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya surat keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja atau dari pengusaha. Kemudian untuk JHT pada peserta kategori PHK, pemutusan hubungan kerja, itu diperlukan dokumen berupa
asli kartu peserta BPJS, kemudian surat keterangan dari pemberi kerja bahwa si peserta itu di PHK, kemudian fotokopi kartu tanda penduduk dan juga kartu keluarga yang masih berlaku. Nah, waktu pembayarannya itu adalah 1 bulan sejak tanggal PHK. Kemudian peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya juga bisa mengambil manfaat dari JHT, yaitu dengan melampirkan dokumen surat berupa surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia, kemudian fotokopi paspor, dan visa bagi tenaga kerja WNI. Dan waktu pembayarannya adalah setelah peserta tersebut meninggalkan Indonesia. Ya, jadi setelah peserta itu ada di luar negeri, nah dia baru bisa menerima manfaat jaminan hari tua itu. Nah, kemudian ada peserta cacat total tetap yang juga dapat mengambil manfaat dari JHT. Meskipun mereka belum mencapai usia pensiun gitu, dan syaratnya sama juga dengan melampirkan bukti asli kartu peserta BPJS, kemudian surat keterangan dokter untuk BPJS Ketenagakerjaan. Waktu pembayarannya bisa dilakukan secara tunai dan sekaligus, asalkan juga dilampirkan dengan surat keterangan dokter mengenai cacat total tersebut gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan peserta yang meninggal dunia? Peserta yang meninggal dunia itu bisa diterima manfaat jaminan hari tuanya oleh ahli waris sedarah, yaitu mulai dari urutan orang tua, kakek, nenek, anak, cucu, kemudian mertua, dan yang terakhir sampai dengan orang atau pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh peserta. Kemudian waktu pembayarannya itu juga tunai dan sekaligus setelah dipenuhi dokumen-dokumen seperti asli kartu BPJS Ketenagakerjaan, surat keterangan kematian, surat dari instansi yang berwenang ya mengenai ahli waris, kemudian fotokopi kartu keluarga dan fotokopi KTP ahli waris. Nah, oke, kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi gimana kesimpulannya? Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang tata cara persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua yang ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada saat itu, yaitu Bapak Muhammad Hanif Dakhiri, pada saat itu berlaku pada saat diundangkan, yaitu 19 Agustus 2015. Peraturan itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauziah, serta peraturan tersebut diundangkan pada tanggal 4 Februari 2022. Tetapi di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 itu tidak memberlakukan secara langsung peraturan tersebut, melainkan ada klausul bahwa peraturan tersebut baru berlaku 3 bulan sejak diundangkannya. Berarti kalau diundangkannya 4 Februari, peraturan tersebut baru berlaku 4 Mei 2022. Oke, nah kemudian yang menarik, pada tanggal 2 Maret 2022 kemarin, itu Ibu Menteri Ketenagakerjaan mengumumkan bahwa beliau saat ini sedang merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat, terutama serikat pekerja, serikat buruh, pekerja dan buruh gitu ya. Nah, kemudian ada yang bilang bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 itu dikembalikan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015. Nah, saya bertanya, maksudnya dikembalikan ini seperti apa? Gini, karena memang sampai sekarang juga Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 itu sebenarnya memang belum berlaku, karena baru berlakunya nanti 4 Mei gitu. Nah, oke. Jadi, sebagai catatan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 itu memang belum berlaku, sehingga aturan jaminan hari tua yang baru bisa dicairkan pada saat usia mencapai 56 tahun itu baru berlaku 4 Mei 2022. Tapi apakah akan benar-benar berlaku? Nah, kita belum tahu. Karena kan kemarin Ibu Ida Fauziah, beliau mengatakan bahwa beliau akan merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut gitu. Nah, jadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 yang zamannya Bapak Muhammad Dakhiri itu masih berlaku, sehingga siapa saja yang mau mengklaim jaminan hari tua gitu, nah sampai saat ini itu masih bisa gitu. Apabila Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah itu ingin merubah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022, maka Ibu Menteri Ketenagakerjaan harus membuat Peraturan Menteri yang baru. Beliau sudah bilang akan merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022. Nah, kita doakan saja moga-moga itu benar-benar terjadi. Kita pantau juga isi perubahannya, apakah pencairan dana
jaminan hari tua terkait PHK atau pemutusan hubungan kerja dan juga pengunduran diri itu benar-benar dipermudah atau dimudahkan gitu ya, sehingga kita nggak perlu menunggu sampai dengan usia 56 tahun. Nah, kita tunggu informasi selanjutnya. Oke, terima kasih. Demikian sedikit ulasan singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga semua dalam keadaan sehat. Insya Allah sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.